Ya, saya yakin di antara Anda semua, termasuk saya dan juga Shahnaz, adalah penikmat film. Seringkali kita cuma hanya menikmati tanpa mempertanyakan sebenarnya film yang begitu keren ini, siapa sih di balik atau tangan-tangan kreatif siapa gitu yang mengerjakannya. Nah, ternyata di film yang merupakan film favoritnya Shahnaz, yang tadi dikatakan The Hobbit, ternyata tangan kreatif itu adalah salah satunya animator berasal dari Indonesia. Yes, dan kita sapa, langsung kenalan yuk dengan Mbak Rini Triani Sugianto. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Rini. tapi nggak cuma sendirian, hari ini juga didampingi oleh Mas Rangga Yudo. Ini adalah praktisi animasi tapi dari Indonesia. Selamat pagi. Nah, tadi saya udah lihat gitu beberapa tayangan dari The Hobbit. Kan kita tahu selalu kalau misalnya memang ngomongin filmnya Peter Jackson tuh pasti kuat banget di animasi. Nah, ceritanya sampai saat ini berkiprah sebagai animator tuh seperti apa sih Mbak Rini? Awalnya dulu justru saya belajarnya arsitektur ya, itu awal-awalnya banget, itu jurusan S1 saya gitu. Terus setelah itu baru mulai belajar ke 3D komputer gitu pas untuk untuk building. Terus akhirnya malah Ketagihan. iya, malah ketagihan di bagian komputernya gitu. Terus baru ngerti, oh kayaknya ternyata 3D itu luas gitu loh. Nggak cuma buat bangunan doang gitu. Baru mengenal animasi. Dari situ baru akhirnya yaudah fokus aja ke animasi kita. Karena kayaknya passionnya emang di animasinya gitu. Sampai akhirnya Rini bisa kerja untuk Peter Jackson gitu, itu gimana ceritanya tuh? Jadi impian mungkin para orang-orang kreatif, animator-animator yang juga nonton kita loh. Iya, saya bahkan jadi ork aja untuk kerja buat Peter Jackson, saya mau loh. Angkatin koper-koper, angkatin lampu aja deh gitu. nggak pernah kepikir sebenarnya, dari dulunya juga nggak pernah kepikir bisa sampai tinggal di New Zealand dan kerja apalagi di company-nya Peter Jackson. Siapa sih yang nggak tahu kayak film-film Lord of the Rings, King Kong gitu kan ya. Terus setelah kerja beberapa tahun di Amerika, terus dapat kesempatan untuk gabung di film Tintin. Itu yang pertama kali saya diajak gabung di Wetanya. Nah, mulai dari film Tintin, terus ngerjain beberapa film lainnya, baru akhirnya setahun setelah itu baru gabung di film Hobbit. Iya, keren banget. Nah, sebelum kita melihat inspirasi yang lebih banyak lagi dari Mbak Rini dan juga nanti minta pendapat dari Mas Rangga, kita akan lihat dulu apa sih yang sebenarnya udah dikerjain oleh Mbak Rini. Ini dia. Nah, ini kita lihat ada Smoke, tadi ada Smeagol. Nah, ini tingkat kesulitannya bagaimana nih Mbak Rini? Karena kan, nah kalau yang ini juga dikerjain, ini dari mana nih Mbak? Ini jadi iklan Goldfish. Oh, ya, jadi Goldfish Cracker. Iya. Jadi ini kerjaan sebelum saya gabung sama Weta. Iya, jadi saya awalnya dari bikin cinematic untuk game. Dan untuk advertising juga. Awalnya dari situ. Baru setelah gabung di Weta kita fokus di film. Iron Man yang ketiga juga ya. Seperti kenyataan banget ya, maksudnya asli gitu loh. Padahal semua animasi. Iya, tujuannya emang kalau kan kita nyebutnya, kalau saya ini lebih ke arah kayak VFX animator ya. VFX itu pokoknya yang kalau kita lihat filmnya, penontonnya itu nggak bisa bedain yang mana yang digital, yang mana yang asli. Ya, itu agak beda sama tipe-tipe film seperti Pixar atau DreamWorks, itu lebih ke arah kartuni. Kalau saya lebih ke arah realistik jadi. Oh, I see. Iya, seperti kita lihat di Smeagol tadi ya. Maksudnya Gollum itu memang sangat realis gitu. Tapi kalau penasaran, kalau dari Mas Rangga mungkin bisa diceritakan nggak sebenarnya dunia animasi Indonesia itu seperti apa sih? Karena kalau kita lihat selama ini kita ngobrol juga biasanya seperti Mbak Rini berkiprahnya di luar negeri gitu, bukan di Indonesia. Iya, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya perkembangan industri itu tidak lepas dari perkembangan pendidikannya ya. Jadi yang menjadi kendala di industri pada awal terbentuknya animasi di Indonesia itu adalah mereka belum bisa menemukan kualitas SDM yang mumpuni, ya kan? Terus oleh karena itu kita tahu bahwa pendidikan ini akan menjadi core yang sangat penting buat animasi Indonesia. Kalau saya lihat ada beberapa studio-studio besar di Indonesia yang sudah mulai bisa menunjukkan karya-karya yang kualitasnya internasional, dan sekarang yang kita butuhkan hanya bagaimana sinerginya di antara sebenarnya tiga sektor ya, antara pendidikan, pemerintah dan juga industri. Apalagi saya lihat yang cukup besar saat ini adalah dengan terbentuknya banyak komunitas animasi. Kalau untuk sekolah-sekolah sendiri, sekolah maksud saya di Indonesia, apakah itu sebenarnya sudah cukup memadai nggak?
lembaga pendidikannya gitu ya. Oke, lembaga pendidikannya sih kalau di Indonesia awalnya pasti dari lembaga pendidikan non formal ya. Ya, tapi saya melihatnya sekarang sudah banyak ya, pendidikan yang formal degree-nya, dalam arti yang setingkat sarjana sudah mulai banyak yang buka. Dan ini kita juga masih punya kendala. Kendalanya yaitu kita ingin SDM pengajarnya ini kalau bisa sama pemerintah disupport untuk disekolahkan keluar misalnya. Yang sudah punya gelar S2 dari dalam negeri pun kalau bisa mungkin diikut sertakan dalam suatu proyek di luar atau diikutkan kursus-kursus di luar yang levelnya tentu lebih baik dari Indonesia. Oke, seperti yang juga sudah dilakukan oleh Mbak Rini waktu itu ngambil S2 di San Francisco. ya. Ya, berarti mendapatkan Master of Fine Arts. Master of Fine Art, ya. Wow. Soalnya di waktu itu saya mulai di tahun 2002 ya. Tahun 2002 di Indonesia belum ada sama sekali. Sekolah animasi belum ada sama sekali, ya. Dan di Asia pun masih bisa dibilang nggak ada gitu. Jadi waktu itu senternya masih di Amerika. Seperti kamu ini kan langka ya, maksudnya punya talenta luar biasa. Bukan itu. Artinya orang Indonesia yang bisa diapresiasi luar biasa di perusahaan yang menjadi dambaan banyak para animator, orang kreatif. Sedangkan kamu bekerja di sana. Kepikiran nggak sih kalau kamu punya satu kontribusi yang lebih besar lagi buat mungkin animator-animator lokal gitu? Ada nggak apa yang sudah pernah kamu lakukan mungkin sejauh ini? Dari berapa tahun lalu sebenarnya udah kepikir ya kayak gitu. Gimana sih cara give back lah sih gitu untuk terutama para animator yang baru-baru belajar gitu di Indonesia. Jadi sejak 2 tahun lalu sebenarnya saya sudah mulai adain program online mentoring. Jadi waktu itu saatnya saya masih di New Zealand. Jadi saya ngajar dari sana, murid-muridnya semua dari Indonesia. Karena kan salah satu kesulitannya juga kalau mereka ngikutin pelajarannya dari luar, itu kan bahasanya juga. Sedangkan kalau untuk program saya yang ngajar semua orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Itu di mana? Apa namanya websitenya? Websitenya itu namanya Flash Frame Workshop. Flash Frame Workshop. Iya, flashframeworkshop.com. Ada biaya yang dikenakan untuk ikut? Iya, tapi jauh lebih murah dibandingin kalau kita ikutan langsung dari sekolah online yang di Amerika gitu. Karena biayanya disesuaikan dengan standarnya, living style-nya di Indonesia. Berarti gitu. peminatnya juga cukup banyak pasti ya? Peminatnya kan mungkin kalau sekarang makin lama makin berkembang sih. Soalnya awal-awal kan orang masih nggak biasa sekolah online tuh apa sih gitu, gimana caranya. Emang kita bisa gitu belajarnya online gitu ya. Semua pasti pada nggak ngerti. Sekarang udah mulai terbiasa dengan konsep online school gitu. Baik, Rangga kan kalau Rangga selain sebagai praktisi tapi kan juga pengajar nih. Apa sih yang mesti dimiliki oleh mereka-mereka yang ingin masuk dunia animasi gitu, selain tentunya ketertarikan gitu, sama komputer film. Mungkin. Apa sih dia punya dasar apa? Artinya jangan sampai kita kayak memaksakan diri tapi ternyata kita nggak mampu untuk menjalani bidang itu gitu. Ada nggak tips dari Rangga? Kalau dari saya pribadi sebenarnya ya balik lagi pertama mesti harus passion ya. Passion dulu. Karena kalau di industri kreatif terutama di bidang animasi ini memang kita lihat bahwa passion lah yang bisa mendrive mereka untuk sukses gitu. Sama seperti di saat ini saya menjadi ketua jurusan, saya melihat bahwa kita tidak butuh orang-orang yang sudah jago gambar di awal, tidak. Malah justru yang pengen kita harapkan tuh adalah passionnya mereka dulu. Di samping itu kita berharap nanti yang kita bina di bidang pendidikan adalah knowledge, skill, dan juga attitude-nya. Saya tertarik sebenarnya, tapi saya tuh belajar gambar dari dulu tuh yang namanya gunung tuh cuman begini, orang gini, burung tuh begini. Di tengahnya ada ini ya, pasti ada jalannya matahari. Itu masih punya potensi nggak sih untuk bisa bekerja saya di nggak bidang bisa gambar loh. Saya nggak bisa gambar. Saya bisa gambarnya bangunan. Karena awalnya kan dari arsitektur kan. Tapi pas waktu belajar animasi itu saya langsung belajar ke komputer, di komputer animasinya. Untuk langsung pindah. Kalau misalnya emang saya bisa gambar, harusnya bisa lebih jago lagi gitu. Bisa lebih cepat lagi gitu. Tapi karena emang bakatnya nggak digambar, itu kan kalau gambar kan lebih ke arah traditional art ya. Gitu. Sedang saya langsung masuk ke arah komputernya gitu. Jadi bisa aja, cuma kalau misalnya emang nggak bisa gambar malah lebih bagus lagi. Itu dia. Berarti kita besok ikutan. Masih bisa, masih ada harapan. Penasaran dari Mas Rangga, katanya kemarin sudah sempat ada menjembatani dengan pihak dari pemerintah gitu. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh para animator Indonesia gitu? Apa sih support yang didambakan oleh para animator? Pertanyaannya bagus banget. Kalau saya ngelihatnya dari pendidikan saat ini
kami sih inginnya pemerintah ini memang mereka sudah mengeluarkan kayak semacam cetak biru untuk ekonomi kreatif ya. Cuman saya berharap sekali sinerginya itu bukan merupakan sinergi yang sifatnya konteks ya, tapi aktual. Dalam arti pemerintah tolong ada keberpihakan terhadap animator-animator lokal seperti yang ada di beberapa negara tetangga. Contohnya adalah ketika kita membawa film-film serial dari luar, coba dibatasi dalam arti bikinlah regulasi semacam misalnya 70% boleh dari luar tapi 30% harus karya lokal. Dan itu harusnya sih diwajibkan ya ke setiap stasiun TV. Mungkin karena biayanya lebih murah kalau kita ngimpor ketimbang kita bikin sendiri kali ya. Iya, pastinya begitu karena di sini kita berharap memang kita perlu mengundang beberapa pakar-pakar dari luar untuk memberikan masukan sih. Kita berharapnya kayak gitu. Asik, itu didambakan loh, kalau didengar begitu ya. Tapi terakhir mungkin dari Mbak Dini, apa sih boleh share sedikit tips gitu untuk menjadi animator handal dan juga mungkin upcoming project-nya apa? Next project. Yang sekarang saya lagi ngerjain itu Avengers 2. Ah, dirilis di awal tahun depan ya. Oke. Terus tips dari Rini apa nih? Untuk tipsnya sebenarnya kalau untuk itu balik-baliknya kayak yang Mas Rangga tadi bilang itu sebaliknya ke passion dan hard work ya gitu loh. Karena yang tadi saya bilang kan saya juga awalnya kan nggak bisa gambar langsung terjun ke komputer. Emang banyak yang harus di catch up gitu dibandingin sama yang udah jago gambar gitu loh. Tapi kalau misalnya sebagai khususnya di bidang animasinya gitu, kalau misalnya memang mau fokus di bidang animasi harus sering-sering buat karya animasi gitu. Soalnya masih ada pemikiran yang kita baca buku aja teori bisa animasi. Nggak bisa, jenis pekerjaan kita ini praktek semua gitu. Biarpun kita baca buku tapi kalau nggak pernah bikin karya itu nggak akan kelihatan hasilnya. Oke, thank you banget Tips yang loh. bagus sekali. Berkarya itu udah paling penting. Yes. Jadi jangan hanya passion aja, kerja keras, terus juga harus dicoba. Iya kan, praktek. Thank you banget Rangga dan juga Rini. Sukses untuk karir ke depan. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa jadi memotivasi banyak anak-anak muda untuk memilih bidang animasi ini sebagai bidang yang ternyata menjanjikan untuk masa depannya ya. Iya dong, harus.